Disinilah ratusan orang berkumpul beberapa hari yang lalu, tersulut emosinya karena sebuah isu yang beredar di masyarakat. Konflik komunal kembali lagi terjadi di Indonesia, kali ini di Sumbawa. Tepat pada hari jadi Kabupaten Sumbawa ke-54, kerusuhan pecah. Dipicu sebuah isu yang menyebar melalui SMS dan jejaring sosial. Isu seorang perempuan tewas dianiaya oleh pria dari etnis yang berbeda. Versi polisi menyebutkan perempuan tersebut tewas karena kecelakaan dengan diperkuat hasil otopsi. Lewat provokasi isu ini, akhirnya berujung pada kerusuhan. Segelintir orang memanfaatkan situasi sehingga kini 346 rumah dibakar, dijarah, dan dirusak. Belasan kendaraan bermotor juga tak luput dari amuk massa. Belum lagi ratusan kios sebagai penyokong roda ekonomi dijarah. Pada akhirnya, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya penyebar isu melalui jejaring sosial. 12 hari setelah tanggal 22 Januari, Sumbawa masih dalam status darurat bencana konflik sosial nasional. Ulas segelintir orang atas nama Sarah menyebabkan ratusan orang tidak memiliki tempat tinggal, bahkan tempat untuk mencari nafkah. Dewa sudah 39 tahun menetap di Sumbawa, tanah yang memberinya nafkah. Meskipun sudah tidak punya apa-apa, Dewa tidak ingin hengkang. Bahkan ia melupakan semua kejadian pahit 22 Januari lalu. Kalau kita melawan, besok lusa anak cucu kita Pak yang angkat itu. Tanggung beban dengan orang tua. Pak. Tapi kita ya mengalah untuk menang Pak. Bagaimanapun orang itu kita mau melawan Pak. Demi keselamatan kita Pak. Senada dengan Dewa, Ketut yang rumah dan tokonya habis terbakar tidak patah arang. Setelah hancur ini kami sepertinya ya hidup baru kembali. Tidak ada apa, harus beli baru. Dan tempat tinggal juga nggak ada, ya terpaksa numpang dulu di rumah keluarga untuk sementara waktu gitu. Lebih dari 20 tahun, Sumbawa tidak pernah terusik konflik komunal. Belasan etnis hidup berdampingan dengan acuan nilai adat tanah Sumbawa. Krik selamat tahu ke tanah Sumbawa. Ya, krik selamat itu adalah keselamatan, kebahagiaan, kesentosaan daripada orang Sumbawa dan tanah Sumbawa. Tanah itu bukan hanya tanah, perangkat cara hidup, pola pikir dan segala macam itu harus membahagiakan baik orang maupun ini, lingkungan ini, tanah Sumbawa ini. Dengan diberikan kata tambahan, ketakit ku nenek artinya takwa kepada Allah dan kengila buat lenge. Ya, saya kasih bawah kengila buat lenge. Artinya malu berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya, yang tidak baik. Sesuatu yang terlupakan saat kerusuhan terjadi, empati seakan hilang. Bahkan kaum oportunis memanfaatkan kerusuhan ini sebagai ajang timbun barang penjarahan. Proses rehabilitasi mulai dilakukan. Lalu apa yang terlupakan? Sumbawa ini pluralis, ya. Amat pluralitasnya tuh besar, semua suku ada di sini, semua agama. Saya ingin katakan yang terjadi ini bukan antar agama, bukan antara Islam dengan Hindu, bukan juga antara Bali dengan Sumbawa. Ini saya kira ya karena kesalahan satu orang lalu coba-coba ditimpakan kepada, ini kan kezaliman ini. Kezaliman. Yang saya katakan ini bukan wataknya orang Sumba. Ini kerja provokator, kerja maling, kerja pencuri itu ya. Kabupaten Sumbawa berpopulasi 413.869 jiwa. Hamparan karpet rumput digelar di bukit-bukit terdekat. Ketenangan diusik oleh segelintir orang yang sudah melupakan filosofi hidup tanah Sumbawa. Teket konene kangila buat lenge, takut kepada Tuhan, malu berbuat buruk. Inilah istilah yang digunakan oleh semua orang yang mendiami Sumbawa selama lebih dari 1 abad untuk hidup berdampingan dengan semangat pluralisme. Sekarang, istilah ini
dinodai oleh segelintir orang di tempat seindah dan sedamai ini.